Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. 183. Hah? 1 miliar untuk semalam? Pertukaran suara antara para tetangga kembali terdengar. Ada yang saling berbisik, ada pula yang memang sengaja membesarkan suara. Entah untuk tujuan apa, Bayu melangkah memasuki rumah itu sambil tertawa sinis. Percikan dendam menyala dalam matanya. Kemarahan yang terpendam bertahun-tahun itu telah menggunung. Dan kesempatan untuk menghancurkan Alpian sudah di depan mata. Untuk 1 malam saja dia berani mengeluarkan uang 1 miliar, apalagi untuk sesuatu yang gratis. Untung tadi dia dikepergok, jadi tidak bisa mengelak. Maaf, tolong jangan menambah masalah kalau tidak punya kepentingan di sini. Jangan ikut campur, Galih mengingatkan. Kenapa? Takut aib masa lalu kalian terbongkar? Ia berdeci seraya menatap Alpian. Apa kabar istri 1 miliarmu? Masih setia dengan dia? Atau sudah ada wanita 1 miliar lain yang menggantikan? Tatapan mengujam Alpian mengarah pada Bayu. Masih lekat dalam ingatan wajah pengecut yang pernah hampir melecehkan istrinya beberapa tahun lalu. Nama Bayu Firmansyah mungkin telah terukir pada batu nisan jika saat itu Alpian tak dihalangi oleh Galih. Kedua tangan telah mengepal, amarah yang sejak tadi tertahan dipaksa bangkit oleh setiap tuduhan keji yang terlontar dari mulut lelaki itu. Tak tahan rasanya, Alpian hendak bangkit tetapi Galih, gerakannya tertahan oleh Galih. Jangan terpancing Al, kalau kamu menyerang dia masalahnya akan semakin besar. Galih melirik bara penuh isyarat. Sesuatu yang dengan mudah diartikan sang anak buah walaupun tanpa sepatah kata pun. Serta merta lelaki bertubuh kekar itu bangkit dengan gerakan tak terbaca oleh siapapun langsung menyergap Bayu tanpa perlawanan. Sedangkan Galih diam-diam melakukan panggilan menghubungi pihak kepolisian untuk mengonfirmasikan keberadaan Bayu. Mau apa kamu? Lepaskan saya, jangan ikut campur. Bayu memberontak dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman bara. Sepertinya kamu memang sengaja menyerahkan diri. Apa kamu lupa kalau kamu itu buronan polisi? Bisikan dari neraka itu membangkitkan jiwa pemberontak Bayu layaknya seekor ikan yang diikat dari permukaan air. Ia menggeliat sekuat tenaga. Lepaskan, lepaskan, teriaknya. Tanpa perlawanan berarti Bayu diseret keluar dari rumah itu. Raungan penuh amarah terus terdengar. Beberapa tetangga pun menatap suami Iren itu dengan geram. Sebab sosok Bayu adalah sampah masyarakat yang bisanya hanya membuat onar. Papa, semua orang seketika memusatkan perhatian pada anak lelaki yang datang dengan tergesa-gesa berlari kecil melewati beberapa orang dewasa yang sedang berkumpul. Bayu kembali tertawa sinis. Jangan bilang kalau dia adalah anak harammu yang dulu itu. Anak hasil malam 1 miliar itu kan? Siapa namanya? Boy, jaga mulutmu, biadab, teriak Bara. Bak, tanpa komando kepalan tinju Bara mendarat tepat di wajah Bayu sebagai hadiah atas kelancangannya. Membuat beberapa ibu-ibu yang ada di sana menjerit ketakutan. Bayu pun harus rela tubuhnya terhempas. Sebab Bara menghajarnya sekuat tenaga. Tanpa ampun Bara mencengkram kerah ke meja lelaki itu, memaksanya untuk kembali bangkit. Lebih baik sekarang kamu ikut ke kantor polisi, pekik Bara penuh amarah. Bayu masih memberontak dengan sisa tenaga. Memangnya kenapa mau menutupi aib bosmu? Anak itu memang anak haram Alpian Setiu Darmawan dengan wanita 1 miliarnya. Teriak Bayu berapi-api. Baru saja Bara akan menghujamkan kepalan tinjunya ketika beberapa orang anggota kepolisian tiba di lokasi. Tak butuh waktu lama Bayu telah diringkus. Bara dan Jo segera mengikuti kawanan polisi demi memastikan Bayu tidak bisa melarikan diri lagi. Galih pun bernapas lega sejak melihat keberadaan Bayu di tempat itu. Ia diam-diam menginformasikan kepada pihak kepolisian. Sementara itu suasana di lokasi kejadian semakin tidak kondusif. Kini perhatian semua orang berpusat pada Boy. Oh, jadi si Boy ini anak di luar nikah ya? Tadi sih kata suaminya Iren begitu. Pantas saja papanya melecehkan melati yang muda dan cantik. Ternyata kelakuan orangnya memang sudah minus dari dulu.
Kalimat demi kalimat itu tertangkap dengan jelas dalam indera pendengaran Boy, membuat tubuhnya terasa terpaku. Anak lelaki berusia 10 tahun itu bahkan hampir menangis. "Boy, jangan dengar omongan orang tadi, itu tidak benar." Alpian langsung memeluk putranya, namun tak ada sahutan apapun dari Boy. Ia diam seribu bahasa. "Om Jo, Boy mau pulang ke rumah mama sekarang. Boy nggak mau di sini lagi," pinta anak lelaki itu. "Boy, dengerin papa dulu." "Gak mau, papa jahat, Boy mau pulang." Ia memberontak melepas tangan sang papa, berlari keluar hingga hampir menabrak orang-orang yang berkerumun di rumah itu. "Al, cepat susul Boy, sendirian di luar berbahaya untuk dia. Biar aku yang bicara dengan Abah dan Rehan." Tanpa memperdulikan apapun, Alpian segera menyusul putranya yang berlari cepat meninggalkan rumah. "Enak saja kamu minta dia pergi, bagaimana kalau dia lepas tanggung jawab dan melarikan diri?" Suara Rehan kembali meninggi. "Tolong Rey, sendirian di luar dalam keadaan seperti ini berbahaya untuk Boy. Saya jamin Alpian tidak akan lari dari tanggung jawab." "Tenang Rehan, Abah percaya dengan anak galih," ucap Abah. Rehan menghembuskan napas panjang, wajah dan bola matanya tampak memerah. Suasana pun menjadi lebih tenang setelah beberapa warga diminta meninggalkan rumah Pak Ustadz. "Gali masih terduduk di sana. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini, Abah. Tapi saya berani menjamin Alpian akan bertanggung jawab dalam hal ini." "Tanggung jawab seperti apa yang kamu maksud?" Pekik Rehan. "Dengan uang. Saya tidak butuh pertanggungjawaban seperti itu. Perbuatan Alpian ini sudah meninggalkan aib di keluarga kami. Dan bagaimana dengan mental Melati?" Sekali lagi Abah mencoba menenangkan Rehan. Lelaki parubaya itu terlihat cukup tenang, meskipun raut wajah dan tatapannya menunjukkan sebaliknya. "Nak Gali, apa boleh Abah bertanya sesuatu?" "Silakan Abah, apa ucapan Bayu tadi tentang Alpian benar?" Untuk sesaat Gali terdiam, memilih kata yang tepat untuk diutarakan agar tidak semakin menimbulkan salah paham. "Maaf Abah, sebenarnya bukan hak saya untuk menceritakan aib seseorang. Sebagian ucapan Bayu memang benar, tapi sebagian besarnya fitnah." Astagfirullah. Sepasang mata lelaki parubaya itu terpejam, tapi meskipun begitu Alpian tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Soal wanita lain yang disebutkan Bayu itu murni fitnah. 11 tahun lalu Alpian dijebak seseorang sampai membuatnya terlibat dengan seorang wanita, tapi Alpian bertanggung jawab dengan menikahi wanita itu. "Kalau begitu minta Alpian untuk menikahi Melati juga," imbuh Rehan. Abah langsung melirik putranya itu. Sejak tadi amarah Rehan seolah tidak terkendali, meledak penuh tuntutan. "Sabar Rehan, jangan utamakan amarah, hasilnya tidak akan baik." "Tidak bisa Bah, ini tentang kehormatan Melati." Rehan menatap Gali. "Saya akan beri dua pilihan, Alpian menikahi Melati atau saya laporkan perkara ini kepada pihak kepolisian." Nah segitu bab 183-nya. Kita lanjut lagi bab 184-nya. Suara pintu dibanting keras membahana sesaat setelah Boy memasuki kamar. Isak tangis memenuhi ruangan luas nan mewah itu. Ia terduduk di pintu dengan memeluk lutut. Dadanya terasa penuh sesak, air mata terurai. Sebutan anak haram yang disematkan semua orang tadi benar-benar melukai hatinya. "Papa jahat, papa jahat." Anak lelaki itu berucap lirih. Ia benamkan kepala di antara kedua lutut. Semakin terisak-isak, Alpian mengetukkan jari pada pintu, membujuk dengan penuh kelembutan, namun sama sekali tidak dihiraukan. "Buka pintunya nak, dengerin papa dulu." "Gak mau, papa jahat." Teriakan penuh amarah menembus dinding tebal itu. Alpian masih dapat mendengar lengkingan suara putranya. Bahkan isak tangisnya begitu menusuk hati. "Papa bisa jelasin semua, buka dulu pintunya." "Gak mau, Boy mau pulang ke mama." "Papa gak usah ngomong sama Boy. Boy benci papa." "Biar papa jelasin dulu nak, kamu salah paham." Tak ada sahutan apapun dari dalam sana, dan hal itu membuat Alpian semakin frustasi. Belum pernah sebelumnya ia mendapati Boy dalam keadaan marah seperti sekarang. Bahkan saat dalam perjalanan menuju apartemen, Boy memilih diam dan terus menangis, menolak berbicara dengan papanya dan memilih duduk di belakang.
Di dalam kamar, Boy menengahkan kepala, berdiri dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar. Perhatiannya berhenti pada meja, di mana ponselnya tergeletak. Kedua tangan kecilnya segera menyeka air mata sambil terisak-isak meraih ponsel dan memainkan jemarinya pada layar. Kemudian kembali duduk bersandar pada pintu demi memastikan papanya tidak akan bisa masuk. "Mama," ucap Boy sesaat setelah panggilan terhubung. "Ya sayang," air mata anak lelaki itu kembali tumpah mendengar nada lembut sang mama. "Boy mau pulang mah, papa jahat." "Kamu kenapa sayang? Papa jahat kenapa? Kenapa papa jadiin Boy anak haram mah? Kenapa?" Tangis kembali pecah sesaat setelah mengucapkan kalimat itu. Selama beberapa detik tak ada sahutan dari sang mama. Hanya kebisuan yang melanda, kemudian disusul oleh suaranya yang bergetar bercampur panik. "Sayang, tenang dulu, jangan nangis. Siapa yang bilang begitu ke Boy?" "Om yang jahat mah." Ia memekik sembari menyeka air mata. Tanpa menjelaskan nama orang yang telah membuat hatinya begitu terluka. "Boy mau pulang mah. Boy gak mau di sini lagi. Jemput Boy mah." "Iya nak, tenang ya. Apa papa ada di sana? Biar mama bicara sama papa dulu." Boy gak mau ketemu papa, gak mau. Tanpa permisi ia memutus panggilan dan kembali menumpahkan air mata. Beberapa kali ponsel bergetar namun tidak dihiraukan. Di depan kamar, Alpian masih menyandarkan kening pada daun pintu. Tangannya menggenggam gagang pintu dan memutarnya berulang-ulang. "Boy, buka pintunya nak," ujuk Alpian dari balik pintu. "Gak mau, papa pergi saja. Kenapa Boy dibilang anak haram, Pak?" Alpian semakin frustasi, tubuhnya luruh di depan pintu. "Papa minta maaf, papa yang salah, bukan Boy. Boy bukan anak haram. Dengerin papa. Papa minta maaf, papa yang salah, bukan Boy. Bukan juga mama. Papa sama mama sayang sama Boy. Gak ada anak haram di dunia ini. Semua anak itu lahir dalam keadaan bersih tanpa dosa. Maafin papa nak, Boy tetap anak papa. Boy boleh hukum papa apa saja. Papa sayang sama Boy." Selama beberapa saat kebisuan melanda, Boy dapat mencerna dengan baik semua ucapan papanya. Isak tangisnya perlahan reda hingga akhirnya pintu perlahan terbuka. Alpian langsung mendorong pelan, kemudian memeluk putranya sangat erat. Berulang-ulang ia menciumi puncak kepala dengan derai air mata. "Papa minta maaf, papa yang jahat, bukan Boy yang salah." Isak tangis Boy semakin menjadi-jadi, ia membenamkan diri di pelukan sang papa. Alpian menghempas tubuhnya di sofa panjang setelah berhasil menenangkan Boy. Kini anak sulungnya itu sudah tertidur. Ia menyendarkan kepala dengan mata terpejam, berharap semua kejadian tadi hanyalah mimpi yang akan menghilang ketika membuka mata. "Bro," panggilan Gali membuat Alpian tersadar. Dia bahkan tak menyadari sejak kapan Gali membuka pintu dan duduk di sisinya. "Bagaimana Boy?" "Masih marah sedikit tapi sudah tidak apa-apa." Sabar, kejadian tadi pasti sangat menekan mentalnya. Apalagi Boy anak yang cerdas. Gali ikut bersandar. Alpian dapat membaca raut wajah ketegangan yang tersembunyi dalam tatapan saudaranya itu. "Bagaimana tadi di rumah Abah?" Gali menarik napas dalam. Tatapannya penuh keraguan lalu berkata, "Rehan menuntut agar kamu menikahi Melati." Selama beberapa saat Alpian seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Menikahi wanita lain tidak pernah ada dalam daftar rencana hidupnya. Menghabiskan sisa usia dengan Aileen adalah satu-satunya keinginan di masa depan. Melihat kekalutan sang sepupu, Galih menepuk pundak. "Bagaimana semuanya bisa terjadi? Aku tidak akan percaya bahwa kamu melecehkan seorang wanita. Sekalipun kamu sendiri yang mengaku." Kedua tangan Alpian terangkat menjambak rambut. Sesekali memijat kepala yang semakin terasa pening. Semua kejadian yang berlangsung begitu cepat itu terasa di luar nalar dan membingungkan. "Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tiba-tiba melihat Aileen duduk di mobil dalam keadaan menggigil dan kedinginan." "Aileen?" Gali bertanya dengan nada hampir tidak percaya. "Iya, aku langsung naik ke mobil dan memeluknya, memintanya membuka pakaian yang basah dan membuka
tahu. Niatnya supaya dia bisa memakai kemejaku saja, tapi tiba-tiba saja dia berteriak dan pingsan. Aku panik dan kembali memeluknya. Aku bisa merasakan badannya menggigil karena kedinginan. Jadi aku membuka pakaiannya dan memeluknya. Pada saat itu kamu datang dan aku baru tersadar kalau wanita yang kupikir Aileen ternyata adalah Melati. Alis tebal Gali saling bertaut mendengar ucapan Alpian yang terasa sangat mustahil. Astagfirullah, Gali ikut frustasi. Seandainya bukan Alpian yang berbicara, Gali pasti tidak akan percaya begitu saja. Ia tahu seperti apa Alpian yang tidak mungkin melakukan hal serendah itu terhadap seorang wanita. Alpian dikelilingi wanita yang jauh lebih cantik dibandingkan Melati, tetapi tak pernah sedikit pun ia tergoda. Ada apa ini sebenarnya? Gali bergumam pelan, memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Bagaimana bisa Alpian berhalusinasi dan melihat Aileen dalam diri Melati? Apa yang terjadi sebelum itu? Aku hanya ingat mobil macet dan aku turun untuk memeriksanya. Tapi kemudian ada yang menepuk bahuku. Saat aku berbalik sudah ada Aileen di dalam mobil. Aku rasa ada yang tidak beres. Alpian mendesah frustasi. Aku hanya memikirkan Aileen. Aku takut dia akan salah paham kalau mengetahui kejadian ini. Karena itulah besok pagi kita harus ke rumah Abah untuk membicarakan dan mencari solusi terbaik. Alpian hanya mengangguk, menyandarkan punggungnya ke sofa. Untuk malam ini istirahat saja dulu, kamu kelihatan sangat lelah. Sementara Gali segera bangkit mengeluarkan ponsel dan menghubungi Bara. Ia menunggu beberapa saat hingga akhirnya terhubung. Bagaimana, apa kamu sudah periksa CCTV mobil kantor yang dipakai Alpian? Tanya Gali. Ya, aku sudah memeriksanya, tapi tidak ada yang aneh, hanya saja ucapan Bara terpotong di udara. Apa? Bicara yang jelas. Kalau Rehan melapor polisi dan CCTV mobil diperiksa, bos akan dinyatakan bersalah. Rekamannya memang menunjukkan kalau bos berusaha melecehkan. Aku tidak percaya ini, tapi bos seperti orang yang terhipnotis. Kehutan di dahi Gali semakin dalam, semua semakin terasa membingungkan. Mas, apa yang terjadi? Ada apa dengan Alpian? Tadi Aileen menghubungiku lagi dan menangis. Kata Boy sudah tahu kalau dia perondongan. Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama Gali saat memasuki unit apartemen. Riana terlihat sangat besar dan khawatir. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Gali melepas sepatu dan mengganti dengan sandal rumahan. Kemudian memilih duduk di sofa. Riana mengikuti dan duduk di sisinya. Memangnya apa yang terjadi? Alpian kedapatan melecehkan Melati dan sekarang Rehan sedang menuntut agar Alpian menikahi adiknya. Astagfirullah, bola mata Riana membeliak. Itu pasti tidak benar kan mas? Itu hanya fitnah. Alpian tidak mungkin melakukan itu. Aku pikir juga begitu. Tadi aku minta Bara memeriksa CCTV mobil dan seolah tak sanggup lagi memberi penjelasan melalui lisan. Gali membuka ponsel dan menyerahkan pada Riana sebuah rekaman singkat detik-detik Alpian berusaha membuka pakaian Melati. Astagfirullah, tapi ini tidak mungkin mas. Aku tahu bagaimana Alpian, bahkan saat aku jadi sekretarisnya dia sama sekali. Tiba-tiba saja Riana mengatupkan bibir, ia menunduk malu. Wajahnya seketika berubah pucat, hampir saja pembahasan tentang masa lalu yang buruk terungkit lagi. Maafkan aku mas. Gali yang mengerti arah pembicaraan istrinya segera memeluk, mencium kening dan tersenyum. Tidak apa-apa sayang, itu hanya potongan masa lalu. Kamu tetaplah wanitaku yang bersih. Apa Aileen sudah tahu tentang hal ini? Belum, lebih baik kita coba selesaikan dulu tanpa Aileen tahu. Ini akan sangat melukai dia. Aku akan selidiki semuanya. Aku merasa ada yang tidak beres dengan Alpian. Mungkin saja dia sedang dijebak seseorang. Keesokan paginya, sesuai dengan janji, pagi-pagi Gali sudah menemani Alpian menuju rumah Abah untuk mencari solusi. Suasana tegang masih begitu pekat. Alpian menatap pria parubaya di hadapannya. Sejak tiba di rumah Abah beberapa menit lalu, belum ada kata yang terucap di bibirnya. Apalagi ada Rehan yang terus memejamkan tatapan penuh amarah.
Saya tidak minta apa-apa selain bertanggung jawaban. Nikahi melati atau masalah ini saya laporkan ke pihak berwajib atas pelecehan yang kamu lakukan. Rehan berkata dengan penuh penekanan. Alpian menatap Abah dan Rehan. Sedangkan Galih yang duduk di samping Alpian terdiam, menunggu akan seperti apa jawaban saudaranya itu. Kamu berani melecehkan dia, artinya kamu harus bisa bertanggung jawab. Imbu Rehan masih dengan nada yang sama. Saya bisa bertanggung jawab dengan cara apapun, kecuali menikahi melati. Rehan menatap sini saat marahnya kembali meledak. Siapa yang tidak akan marah jika melihat adik perempuannya dilecehkan? Kenapa? Berpoligami bukan sebuah dosa. Saya tahu, tapi berpoligami hanya untuk laki-laki yang bisa adil. Sementara saya tidak akan mampu untuk itu. Soal harta memang bisa dibagi, tapi seluruh hati saya sudah menjadi milik istri saya dan tidak akan pernah bisa saya bagi dengan wanita manapun. Saya lebih baik di penjara daripada harus menyakiti hati istri saya dengan menikah lagi. Nah, segitu dulu ya bab 184-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.